Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat siang untuk rekan-rekan guru honorer sekalian, dimanapun Bapak Ibu guru berada dari Sabang sampai Merauke. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia bersama orang-orang yang kita cintai bersama. Amin. Jadi sebelum kita lanjut, di sini ada informasi terbaru lagi ya Bapak Ibu ya, terkait ada kabar baik dan tentu saja ada kabar buruknya juga terkait 4 aturan penempatan yang masuk ke ranjang cloud. Tidak adil, passing grade-nya hangus, keputusan yang tidak adil. Ini berdasarkan surat edaran dari Pemprov ya Bangka Belitung, tentunya seperti itu. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru honorer yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, sudah komen, sudah like, admin ucapkan banyak terima kasih. Semoga Bapak Ibu rezekinya berlimpah, amin 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 ya rabbal alamin. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya terkait 4 aturan penempatan untuk guru honorer. Yang pertama di sini kita lihat beritanya dari surat ya Pemprov Bangka Belitung ya, diinfokan di sini Bapak Ibu ya, bahwasanya pelamar prioritas 1 yang tidak dapat ditempatkan di instansi manapun, maka nantinya status kelulusan PG-nya dianggap hangus. Apakah bertentangan dengan pemaparan Kemendikbudristek terkait cloud alias keranjang? Nah, kalau kita perhatikan ya, sepintas Bapak Ibu ya, sepintas terkait ya, sepintas itu bertentangan sih sebenarnya, karena intinya pelamar yang sudah lolos passing grade itu berarti sudah lulus ujian ya, menurut admin pribadi ya, nggak tahu menurut Pemprovnya atau Pemdanya. Guru yang sudah lolos PG itu kan sudah dianggap lulus. Jadi sangat tidak adil apabila passing grade-nya dianggap hangus. Sebaiknya tidak masalah dimasukkan di cloud ya, di cloud atau keranjang, atau dibukakan formasi di seleksi berikutnya. Itu menurut admin pribadi. Nah, oleh karena itu di sini kita bisa cek sedikit ya informasi terkait 4 regulasi penempatan terbaru lagi Bapak Ibu ya. Ini terkait dengan edaran ya dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Pendidikan. Admin juga tidak tahu apakah nantinya seluruh Pemda akan memberlakukan seperti itu. Tapi mudah-mudahan saja tidak ya, mudah-mudahan saja Pemda tidak menghanguskan passing grade dari guru lulus PG yang tidak bisa ditempatkan dimanapun secara nasional di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan saja tidak seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang kita harapkan. Di sini ada edaran dari Pemprov Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya, Dinas Pendidikannya. Di sini kepada ya Pangkal Pinang 13 Juli 2022, kepada yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tempat. Di sini ada surat bernomor 800-9845 Dindik ya, sifatnya segera, lampiran 1 berkas perihal formasi P3K. Di sini dikatakan menindaklanjuti peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Kami sampaikan bahwa pelamar yang dapat melamar sebagai P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas pelamar prioritas P1, P2, P3, berarti prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, dan tentunya adalah pelamar umum. Ini sudah benar ya. Ini sudah benar kalau dikatakan seperti itu. Oke, kemudian di sini kita tambahkan lagi informasinya Bapak Ibu ya, terkait ya 4 penempatan ya bagi guru yang tidak mendapatkan penempatan, nantinya 4 regulasinya. Di sini kita bisa lihat pelamar prioritas 1 merupakan peserta calon P3K guru yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 sejumlah 179 orang dan berdasarkan SIM pemetaan guru P3K. Jadi terkait dengan penempatan pelamar prioritas 1 itu menarik data dari SIM pemetaan guru P3K Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah ada bocorannya 55 orang ya ditempatkan nantinya di satuan Satmingkal atau sekolah induk ya dalam instansinya. Kemudian 87 orang itu ditempatkan dalam instansi, berarti ditempatkan di sekolah lain. Kemudian di sini regulasinya yang tidak mendapatkan formasi 19 orang ditempatkan di luar instansi. Ini satu ya. 19 orang ditempatkan di luar instansi karena tidak tersedia kebutuhannya di Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian
nantinya ada juga yang kedua adalah ada yang ditawarkan pindah di luar instansi. Jadi pindah di luar instansi. Jadi di sini untuk Kepulauan Bangka Belitung, untuk solusi bagi yang tidak ada kebutuhan formasi di Kepulauan Bangka Belitung, itu nantinya akan langsung ditempatkan di luar instansi. Kemudian yang kedua, opsi yang kedua adalah ada yang diberikan penawaran. Nah, ini baru penawaran, apakah bersedia ya atau tidak. Nah, ada yang diberikan penawaran pindah instansi di luar provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi Bapak Ibu harus bisa bedakan mana yang dikatakan langsung ditempatkan, mana yang dikatakan ditawarkan pindah instansi, seperti yang dikatakan di sini Bapak Ibu ya. Jadi kalau dikatakan ditempatkan di luar instansi berarti langsung penempatan, tidak ada tawar menawar. Tetapi kalau dikatakan ditawarkan pindah instansi berarti nantinya diberikan pilihan kepada guru itu apakah mau pindah instansi di luar provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau bagaimana. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu menolak, maka itu kemungkinan Bapak Ibu akan masuk langsung ke keranjang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Karena tentunya di tempat Bapak Ibu, instansi Bapak Ibu tentunya itu sudah tidak ada kuota lagi. Kalau logika seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah 18 orang. Ini yang parah ini Bapak Ibu ya. 18 orang tidak dapat ditempatkan ya. Tidak dapat ditempatkan. Kenapa tidak dapat ditempatkan? Karena tidak tersedia kuota formasi, baik itu di skala provinsi. Nah, setelah dicarikan kuota formasi di skala provinsi ternyata memang tidak ada. Di luar provinsi pun tidak ada. Di dalam provinsi, di instansi dalam suatu provinsi itu tidak ada. Kemudian di tingkat nasional berarti dari Sabang sampai Merauke ini 18 orang juga tidak ada kuotanya, tidak tersedia kuota formasi, baik itu skala provinsi maupun skala nasional, yang menyebabkan di aplikasi SIM PPPK ke-18 orang ini masuk langsung ke menu ketiga, yaitu menu tidak dapat ditempatkan. Nah, ini yang berbahaya sekali, ini yang berbahaya karena di sini ada ancamannya nanti Bapak, ada warningnya ya. Kemudian yang keempat di sini adalah pelamar prioritas 2 yang merupakan guru THK 2 dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 2 orang namun sudah termasuk ke dalam P1. Berarti di sini ada perubahan Bapak Ibu ya. Ini yang THK 2 karena sebelumnya kan dia masuk di P2 ya, dia masuk di prioritas 2 berarti dia tidak lolos PG. Logikanya dia tidak lolos PG. Tetapi kenapa? Namun di sini langsung tiba-tiba dimasukkan lagi ke dalam prioritas 1. Berarti sudah sangat jelas ya bahwa kategori 2 ini memang sangat diprioritaskan. Seperti itu logikanya Bapak Ibu, analoginya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pelamar prioritas 3 merupakan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kemudian di sini kita bisa lihat regulasi yang terakhirnya di sini yang warningnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan, di sini sangat jelas dikatakan ya. Perhatikan yang saya lingkari di sini. Nah, pelamar prioritas 1 tidak dapat ditempatkan di instansi manapun secara nasional karena formasinya sudah tidak tersedia dan kelulusan passing grade-nya dianggap hangus. Dapat mengikuti tes ulang kembali jika masih tersedia formasi tahun berikutnya. Nah, seperti itu logikanya ya. Namun meskipun di sini anggaplah admin tidak sependapat ya, tetapi kalau memang seperti inilah regulasinya nantinya di Kepulauan Bangka Belitung, ya seperti itulah Bapak Ibu ya, harus diterima. Harus diterima Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang lainnya nantinya pelamar prioritas 1 dapat diterima sebagai P3K guru keluar instansi. Berarti Bapak Ibu bisa keluar instansi dengan ketentuan Bapak Ibu klik setuju. Nah, di mana diklik setuju? Tentunya di akun SSCASN. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian di sini kita lihat sedikit tambahan informasi terkait dengan hal tersebut ya. Nah, di sini logikanya di Kepulauan Kepri ya, di sini katakan ini semacam simulasi Bapak Ibu ya. Anggaplah P1 yang dapat formasi hanya 306 orang. Ini simulasi, sorry ya. Admin disclaimer, ini simulasi. P1 yang dapat formasi hanya 306 orang. P1 yang masuk keranjang 110 orang. THK2 yang dapat formasi 6 orang.
prioritas 3 ikut dapat promosi 406. P1 ini diberikan dua opsi ini. Ada yang menambah kota, ada yang ditempatkan di luar daerah. Jadi seperti itu logika ya, analogi dari Kemenpan RB, analogi dari rakor yang dibawakan oleh Kemendikbud. Di sini tidak dikatakan bahwa akan ada hangus ya, hangus passing grade-nya. Oke, kita tunggu saja ya juknis terbaru dari Panselnas supaya tidak bingung dan informasi resmi dari Kemendikbud. Ini hanya video ini hanyalah referensi tambahan saja Bapak Ibu ya. Yang jadi patokan adalah Kemendikbud dan Panselnas ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.